Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 di Jakarta, tak lama dari itu, pada pertengahan September, tentara Inggris mendarat di Jakarta. Tentara Inggris tergabung dalam AFNI datang bersama dengan tentara Nica, lalu lanjut ke Surabaya pada 25 September 1945 di bawah pimpinan Jenderal AWS Malabi. Tugas mereka adalah melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh Jepang, sekaligus mengembalikan Indonesia kepada pemerintahan Belanda sebagai negara jajahan. Dengan kata lain, Belanda ingin menguasai kembali Indonesia walaupun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Sebagaimana yang tercatat di dalam sejarah Indonesia, pertempuran 10 November Surabaya itu menelan ribuan korban jiwa dari tentara Inggris maupun dari pejuang Indonesia. Peristiwa tersebut berawal dari dikibarkannya bendera Belanda di atas Hotel Yamato oleh pihak sekutu. Namun para pejuang Indonesia tidak terima dengan pengibaran bendera merah putih bendera Belanda tersebut karena Indonesia telah merdeka pada saat itu. Lalu terjadilah kericuhan yang berhari-hari sehingga menewaskan Jenderal AWS Malabi. Nah, dewasa ini menurut pandangan saudara, apa makna perjuangan para pejuang tersebut untuk melawan sekutu di saat sekarang ini? Oke, seperti yang telah Azriel jelaskan tadi. Nah, jika kita berbicara tentang makna perjuangan kita merebut dalam peristiwa 10 November itu, nah yang pertama yang perlu kita lihat bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang artinya tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan itu ada sesuatu hal yang khusus. Nah, karena dalam itu bukan upaya kita memperjuangkan kemerdekaan lagi, tapi mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sempat ingin direbut kembali oleh pihak sekutu. Nah, itu salah satu alasan kenapa tanggal 10 November itu dimaknai sebagai Hari Pahlawan. Nah, kita juga lihat bagaimana semangat Bung Tomo dalam membakar api semangat masyarakat di Surabaya yang artinya menolak adanya keinginan sekutu untuk kembali menjajah Indonesia. Nah, atas dasar itulah ditetapkan hari 10 November itu sebagai Hari Pahlawan. Nah, selanjutnya jika kita simak dewasa ini terkadang Hari Pahlawan itu dimaknai contohnya seperti pada tanggal 10 November kebanyakan orang memaknai hal tersebut dengan hal-hal yang menggembirakan, misalnya kayak diadakan perlombaan. Nah, sejatinya saya memandang hal tersebut sangat tidak relevan dengan apa yang kita terjadi dari masa lalu. Saya menilai hal tersebut kemerdekaan itu hanya semacam lelucon atau hal yang mudah didapatkan. Tetapi apa salahnya jika kita sebagai generasi muda memaknai Hari Pahlawan tersebut misalnya dengan melakukan membedah peristiwa 10 November dengan hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Dan juga mungkin jika kita tanyakan banyak survei-survei di TV yang memperlihatkan bahwa banyak generasi muda sekarang ini yang bahkan lupa dan tidak tahu dengan siapa pahlawannya. Nah, dalam hal tersebutlah kita hendaknya meningkatkan kembali perwujudan rasa patriotisme dan nasionalisme kita itu. Nah, dari penjelasan tadi, kita bisa menangkap bahwa pertempuran 10 November Surabaya ini terjadi setelah Indonesia merdeka. Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa rakyat Indonesia masih saja mau berperang melawan penjajahan setelah Indonesia merdeka? Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Mari kita bahas selanjutnya.
Setelah peristiwa di Hotel Yamato tanggal 27 Oktober, sebuah pesawat menjatuhkan pamflet dari udara yang berisikan rakyat Surabaya harus menyerahkan senjata pada pasukan khusus Inggris dalam waktu 2 kali 24 jam. Jika tidak, rakyat akan ditembak mati di tempat. Namun, rakyat Surabaya tak sudi menuruti perintah Inggris tersebut. Selama 5 tahun Inggris berperang melawan Jerman dan 3 tahun melawan Jepang, tak satupun jenderal Inggris yang tewas di dalam pertempuran. Namun, di Surabaya, Inggris kehilangan seorang jenderal, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Padahal, tanggal 30 Oktober itu sedang disepakati gencatan senjata. Tak jelas siapa yang memulai, namun menurut para pejuang, tentara Inggrislah yang terlebih dahulu memprovokasi untuk tembak-menembak. Aksi itu pun dibalas oleh tembakan oleh belasan para pejuang. Setelah 2 jam tembak-menembak, terlihat mobil Jenderal AWS Malabi hancur dan Jenderal AWS Malabi ditemukan tewas di dalam kendaraannya. Kembali lagi kita kepada pertanyaan di awal. Kenapa rakyat Surabaya masih saja mau berperang melawan penjajah? Padahal Indonesia sudah mendeklarasikan kemerdekaannya. Jawabannya, pastinya Indonesia takut dijajah kembali. Walaupun secara kemerdekaan Indonesia sudah diakui oleh beberapa negara lain. Secara de facto, sudah ada 4 negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun, pengakuan secara de jure tentang kemerdekaan Indonesia baru diperoleh pada tahun 1950. Tentunya Nica dan Afne masih saja bisa menguasai Indonesia pada saat itu, karena dunia internasional belum mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure.